seorang menantu pura-pura baik, tapi diam-diam mendorong ibu mertuanya yang lumpuh ke jurang demi harta. Namun tak disangka, sang mertua sudah tahu niat jahatnya dan menyiapkan balas dendam yang mengerikan. Apakah ini karma atau rencana yang lebih jelek? Jangan lupa like, share, dan subscribe sekarang juga. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar. Komen amin. Tonton sampai akhir karena ending Nia bikin merinding. Mentari baru saja terbit di ufuk timur, menyinari desa kecil yang masih dibungkus embun dan suara ayam berkokok. Di sebuah rumah tua bergaya kolonial, dengan cat dinding yang mulai pudar dan daun jendela yang berderit jika dibuka, terdengar suara panci beradu di dapur. Aroma sayur bening bayam perlahan memenuhi ruangan. Ella berdiri di sana, mengenakan daster biru muda dan celemek yang sedikit kotor oleh bekas tumisan bawang. Ia tampak sibuk menyiapkan sarapan. Wajahnya tenang, senyumnya lembut, seolah dunia tak pernah menyakitinya. "Bu, ayo sarapan dulu, saya suapin." "Ya," ucapnya pelan, mendekati seorang perempuan tua yang duduk di kursi roda. Ibu Sri menoleh perlahan, matanya sendu, tapi bibirnya menyunggingkan senyum. Tak banyak kata yang ia ucapkan. Sejak stroke 2 tahun lalu, tubuh Nia lumpak dari pinggang ke bawah dan hanya bisa bicara pelan. Sesekali cadel. Ella menata sendok di atas nampan, lalu perlahan menyuapi ibu mertuanya. Ia melakukannya seperti ritual, penuh kelembutan, seperti seorang anak yang merawat ibu kandungnya sendiri. Tapi tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya berkecamuk di hatinya. Di balik senyum itu, tersimpan bara. Ella tak pernah benar-benar ikhlas. Sejak menikah dengan Andi 5 tahun lalu, hidupnya terasa seperti drama panjang tanpa akhir. Awalnya indah cinta, janji, rumah sederhana, dan harapan. Namun semua berubah ketika Ibu Sri jatuh sakit. Andi yang bekerja sebagai staf kecamatan tak pernah benar-benar membantu. "Istriku pasti bisa," katanya. Setiap kali Ella mengeluh lelah, lama-kelamaan kata-kata itu terasa seperti beban, seolah semua hal memang tugas Ella, dari membersihkan luka Ibu Sri yang sering infeksi, hingga memandikannya setiap pagi. Semuanya ditanggung sendiri. Di depan tetangga, Ella tetap menampilkan citra sempurna. Mereka sering memuji, "Wah, menantu seperti Ella itu langka. Ibu Sri beruntung banget. Lihat tuh, sabar dan telaten sekali." Ella hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, luka lama terus menganga. Ia merasa hidupnya diambil, kebebasannya terenggut. Mimpinya untuk membuka butik kecil atau melanjutkan kuliah keluar kota terkubur bersama beban perawatan yang tak ada ujungnya. Hari-harinya hanya diisi aroma minyak kayu putih, pispot, dan suara derit kursi roda. Dan Andi? Ia lebih sibuk dengan pekerjaannya, pulang hanya malam. Kadang lupa cium kening, kadang tak menyadari Ella menangis diam-diam di dapur. Malam itu, setelah semua tidur, Ella duduk di depan cermin tua di kamar. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar matanya gelap, tangannya kasar. "Apakah ini hidup yang kuinginkan?" bisiknya lirih. Ia menunduk, mengingat masa mudanya. Dulu ia adalah juara lomba menggambar di sekolah. Ia pernah menolak 3 lamaran pria demi cinta pada Andi. Tapi kini, ia bahkan tak tahu siapa dirinya. Seketika, suara bel berbunyi. Ting ting. Ella menoleh cepat. Itu bunyi lonceng kecil yang tergantung di kursi roda Ibu Sri agar mudah dipanggil. Tapi suara itu datang dari ruang tengah. Padahal ia yakin sudah menidurkan Ibu Sri di kamar belakang. Dengan langkah perlahan, ia menuju ruang tengah. Kosong. Hanya tirai jendela yang bergerak diterpa angin malam. Ia kembali ke kamar Ibu Sri, memastikan perempuan tua itu tertidur. Napasnya
Pelan, Ella menatapnya lama sekali. Dalam benaknya muncul satu pikiran gila. Andai beliau tiada, aku bisa bebas. Gagasan itu muncul sekilas, lalu lenyap, tapi jejaknya tertinggal di hati Ella. Ia langsung menampar pipinya sendiri. Ya Allah, maaf, aku cuma capek, ucapnya sambil berurai air mata. Ia berlutut di dekat ranjang Ibu Sri. Memandangi wajah renta itu, sesuatu dalam diri Ella bergolak, antara kasih yang tak pernah tuntas dan kebencian yang ia kubur dalam-dalam. Tapi ia tak tahu, Ibu Sri yang tampak terlelap itu membuka sedikit matanya. Pandangannya tajam, bibirnya tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Sejak malam itu, hidup Ella perlahan berubah, dan semuanya akan mengarah pada sebuah jurang, bukan hanya jurang di hutan belakang rumah, tapi jurang dalam jiwanya sendiri. Hari itu, angin berhembus lembut dari arah barat. Pohon mangga di samping rumah bergoyang pelan. Daun-daunnya menari seolah sedang menyambut datangnya sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Ella sedang menyapu teras ketika suara mobil terdengar. Berhenti di depan rumah. Ia menoleh dan mendapati sebuah sedan hitam mengilap. Lalu dari dalamnya keluar seorang pria berkemeja rapi, membawa map coklat dan senyum ramah. Langkahnya mantap menuju pintu. Namun Ella sudah berdiri di ambang. Selamat pagi, Bu. Saya Raka, notaris dari kantor pusat. Apakah Pak Andi ada di rumah? Ella tertegun sejenak, lalu tersenyum kaku. Sebentar, saya panggilkan. Ia masuk ke dalam dan memanggil suaminya yang baru saja selesai mandi. Tak lama, mereka duduk di ruang tamu. Ella menyajikan teh manis dan kue sisa kemarin, lalu duduk di sudut ruangan, mendengarkan tanpa bermaksud ikut campur. Namun ketika nama Ibu Sri disebut dalam pembicaraan, telinganya langsung tajam menangkap setiap kata. Jadi begini, Pak Andi, ucap Raka sambil membuka mapnya. Sesuai surat wasiat yang dibuat 10 tahun lalu oleh almarhum Pak Subandi ayah, Anda segala bentuk kepemilikan tanah, rumah, dan simpanan deposito akan jatuh ke tangan Ibu Sri sepenuhnya apabila beliau masih hidup hingga usia 75 tahun. Saat ini, usia beliau sudah menginjak 74. Andi mengangguk. Ya, saya tahu tentang itu, Raka melanjutkan. Nah, jika dalam 1 tahun ke depan terjadi sesuatu terhadap beliau, seperti, maaf, meninggal dunia, maka harta warisan tersebut akan langsung berpindah ke ahli waris berikutnya. Dalam hal ini, Ella menahan napas. Matanya melirik suaminya. Andi tampak tenang, bahkan cenderung tidak peduli. Namun bagi Ella, informasi itu seperti percikan api yang jatuh ke ladang ilalang kering di dalam hatinya. Sejak menikah, mereka tinggal di rumah tua peninggalan orang tua Andi. Rumah itu luas, berdiri di atas tanah, hampir 500 meter persegi. Di belakang rumah, ada kebun yang subur, serta kolam ikan, yang kini tak lagi terurus. Di dalam kamar, terdapat lemari besi kecil, yang pernah dikunci rapat oleh almarhum ayah Andi. Menurut desis-desis keluarga, di dalamnya tersimpan dokumen tanah, emas Butenggen, bahkan surat investasi yang nilainya tak sedikit. Dan kini, semua itu ada di tangan seorang perempuan tua, yang bahkan tak bisa menyuap dirinya sendiri. Setelah notaris pamit dan pergi, Ella memberanikan diri bertanya, Mas, soal warisan itu, serius semua akan jatuh ke tangan ibu? Andi mengangguk sambil merapikan kertas. Iya, itu haknya, ayah yang ngatur begitu. Tapi, bukannya Mas juga butuh uang untuk anak-anak nanti? Kita mau sekolahin Rani dan Raka di tempat yang bagus. Rumah juga banyak yang rusak. Andi menatap istrinya. Makanya kita jaga ibu baik-baik. Jangan sampai sakit parah. Nanti malah
nggak keburu dinikmati. Aku nggak mau ambil untung dari penderitaan orang tua. Jawaban itu membuat dada Ella panas. Jaga baik-baik, bahkan dia sendiri tidak pernah ganti popok ibunya. Ia menahan gejolak emosi dalam hati. Ia merasa seolah dirinya hanyalah alat untuk mencapai tujuan orang lain. Orang-orang hanya tahu Ella sabar dan kuat, tapi tak seorang pun tahu bahwa dalam dirinya perlahan tumbuh akar kebencian yang menjalar ke seluruh tubuh. Malamnya, Ella duduk sendirian di dapur. Matanya menatap kosong ke arah tembok. Di depannya, secangkir kopi sudah dingin. Ia tak berniat meminumnya. Kepalanya dipenuhi hitung-hitungan. Jika Ibu Sri tak ada, semua aset akan jatuh ke tangan Andi. Dan Andi, mau tidak mau, pasti akan membaginya dengan Ella. Mereka bisa pindah ke kota, membeli rumah baru, memulai bisnis kecil, dan hidup tanpa beban. Tak ada lagi aroma balsem menyengat, tak ada lagi pispot penuh yang harus ia bersihkan, tak ada lagi senyum palsu. Tapi lalu suara kecil di hatinya bergema. Kalau begitu, bagaimana caranya agar beliau tidak sampai ulang tahun yang ke-75? Ella menggeleng cepat. Ia menampar pipinya sendiri. Tapi pikiran itu tak mau pergi. Ia menyusup diam-diam, mengendap seperti pencuri, dan menanamkan benih-benih kemungkinan. Keesokan harinya, ia mulai berubah. Tanpa mengatakan alasan, ia memutuskan hubungan kerja dengan perawat paruh waktu, yang biasa membantu merawat Ibu Sri. Sudah, saya sendiri saja yang rawat, katanya, kepada Andi. Loh, kenapa? Tanya Andi. Ella menjawab singkat. Biar hemat. Lagi pula aku sudah terbiasa. Andi tak curiga, bahkan tampak senang. Wah, istri solihahku memang luar biasa. Dalam hati, Ella tertawa ketir. Senyum suaminya yang polos justru menambah rasa muaknya. Hari-hari berikutnya, Ella mengambil alih sepenuhnya perawatan Ibu Sri. Ia mulai membatasi makanan, memberi obat dengan dosis yang dipertanyakan, dan kerap membiarkan jendela terbuka saat malam hujan membuat suhu ruangan turun drastis. Namun yang membuatnya heran, Ibu Sri tak pernah mengeluh. Bahkan, senyumnya semakin sering muncul. Senyum itu tak lagi terlihat ramah, tapi seperti menyimpan sesuatu. Malam itu, saat Ella menyuapi bubur, Ibu Sri menatapnya dalam-dalam, lalu tiba-tiba berbisik, pelan tapi jelas. Ella, kamu sayang ibu kan? Tubuh Ella kaku seketika. Bibirnya membeku, tangan yang memegang sendok sedikit gemetar, tapi ia paksa tersenyum. Tentu saja Bu, sangat sayang. Ibu Sri tersenyum, lama dan tajam, lalu tertawa pelan. Sangat pelan, suara tawanya serak, seperti kerikil yang digerus pelan oleh waktu. Ella tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di ujung tempat tidur, memeluk kakinya, dan bertanya dalam hati. Apakah beliau tahu? Atau hanya menebak? Tapi, satu hal yang pasti. Benih dalam hati, Ella kini tumbuh menjadi rencana. Dan tak ada yang bisa menghentikan jalan yang telah ia pilih. Semua orang melihat Ella hari ini seorang perempuan yang kuat, sabar, dan berdedikasi. Tapi tak ada yang tahu bahwa perempuan itu lahir dari luka, dan luka itu belum pernah benar-benar sembuh. Malam itu, setelah Ibu Sri tertidur, Ella duduk termenung di meja makan. Di hadapannya, lampu gantung berayun pelan, menciptakan bayangan bergerak di dinding, seperti hantu masa lalu, yang kembali menari di kepalanya. Gelas teh yang ia pegang sudah dingin, namun, ia tak kunjung meletakkannya. Pikirannya terlempar jauh ke belakang. Ella kecil, tumbuh di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ia anak ketiga dari 5 bersaudara. Tapi yang paling sering dilupakan, ayahnya seorang tukang las keliling, sedangkan ibunya membuka warung kopi kecil di depan rumah. Dalam keluarga yang penuh tekanan ekonomi,
Kasih sayang menjadi barang mewah dan Ella tak kebagian. Kalau kamu nggak bantu masak, jangan makan, bentak ibunya suatu malam ketika Ella pulang telat dari sekolah. Saat teman-temannya sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler, Ella harus mencuci piring, mengantar kopi ke pelanggan, atau menjaga adik yang rewel. Ia pintar, tapi tak pernah diperhatikan. Pernah suatu hari, ia menang lomba menggambar tingkat kecamatan. Ia pulang membawa piagam dan medali plastik. Namun yang ia dapatkan dari ibunya, hanya satu kalimat datar. Lomba kayak gitu, bisa bikin dapur kita ngebul. Ella tumbuh tanpa pelukan. Tanpa pujian, satu-satunya tempat ia bisa merasa ada, adalah di halaman belakang sekolah. Menggambar di tembok-tembok kosong, menulis puisi di buku lusuh, atau menatap langit sambil bertanya, apakah aku berharga? Saat SMA, Ella mengenal Andi. Lelaki itu adalah kakak kelas yang murah senyum dan penuh perhatian. Andi membacakan puisinya di kelas. Andi memuji gambarnya. Andi menjemputnya pulang saat hujan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ella merasa dilihat. Tak butuh waktu lama bagi Ella untuk jatuh. Ia menaruh seluruh hatinya pada Andi karena hanya Andi yang menganggapnya istimewa. Namun harapan itu tak semudah cerita film remaja. Setelah mereka menikah, Andi tidak seperti dulu. Perhatian berganti tuntutan. Senyum berubah menjadi lelah, cinta bergeser menjadi rutinitas. Dan Ella yang dulu berharap menemukan kehidupan, baru malah kembali terkurung. Kali ini bukan di rumah ibunya, tapi di rumah mertuanya. Dari arah kamar belakang, terdengar batuk pelan, suara Ibu Sri. Ella berdiri, ia berjalan ke sana, dengan langkah pelan, membawa segelas air. Ibu, ini air putih, biar nggak batuk terus, ucapnya. Datar. Ibu Sri menatapnya, pandangannya kosong. Tapi senyumnya tak pernah absen. Senyum itu, senyum yang terasa seperti ejekan. Senyum yang mengingatkan Ella pada ibunya dulu, perempuan keras yang selalu menuntut, tapi tak pernah memberi pelukan. Ella memakaikan selimut, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Sunyi menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela yang terbuka sebagian. Ibu pernah bahagia nggak? Tanya Ella tiba-tiba, entah pada siapa. Ibu Sri hanya diam. Pernah merasa jadi diri sendiri? Pernah punya impian yang gak ditertawakan? Lanjutnya. Ibu Sri menoleh pelan. Mata keruhnya menatap langit-langit. Ella tersenyum miris. Aku pernah, tapi semua orang mencuri itu dariku. Ia berdiri. Langkahnya ringan, menuju dapur. Tangannya mengangkat ember kecil yang berisi air bekas, cucian. Ia kembali ke kamar, dan menaruh ember itu di sudut ruangan. Tepat di tempat yang mudah tumpah. Ia tahu malam itu hujan akan turun. Jika jendela sedikit terbuka dan lantai basah, siapapun bisa terpeleset, bahkan perempuan renta seperti Ibu Sri. Tapi saat hendak keluar, suara lirih itu terdengar. Ella menoleh. Ibu Sri menatapnya dengan mata terbuka. Jangan terlambat, gumamnya pelan. Ella membeku. Apa maksud ibu? Namun Ibu Sri hanya menutup mata kembali, seolah tak pernah bicara. Ella menatap perempuan tua itu lama sekali. Ada yang mengganjal. Sejak kejadian itu, Ella yakin Ibu Sri menyimpan sesuatu. Entah firasat, entah pengetahuan, atau mungkin hanya sekadar ujian. Pagi berikutnya, Ella terbangun lebih awal dari biasanya, tapi ia mendapati lantai dapur penuh lumpur. Ember kecil yang ia tinggalkan semalam tumpah. Airnya mengalir, membuat jejak licin, sampai ke pintu belakang. Tapi yang membuat darahnya berdesir, adalah kursi roda Ibu Sri tak ada di kamar. Dengan jantung berdegup kencang, Ella menyisir setiap sudut rumah. Ia menemukannya di ruang tengah. Kursi roda itu menghadap ke jendela.
dan didudukannya ada Ibu Sri. "Bu, Ibu keluar sendiri?" tanyanya. Ibu Sri tak menjawab, tapi di pangkuannya ada satu lembar kertas. Ella mengambilnya perlahan. Isinya adalah gambar seorang perempuan mendorong kursi roda ke arah jurang. Tangannya gemetar. "Ibu, siapa yang gambar ini?" Ibu Sri menatapnya lama, lalu tersenyum dan berkata pelan, "Kamu tahu, Nak, kalau kamu mau, kamu bisa buat pilihan lain." Ella ingin marah, tapi tak ada kekuatan. Ia berbalik dan berjalan ke kamar. Gambar itu masih di tangannya, menatapnya seperti cermin. Malam itu, ia duduk termenung di depan meja rias. Tangannya menelusuri luka-luka lama di hatinya. Tapi, pikirannya tetap pada satu hal. Mungkin memang tidak ada pilihan lain, dan jika memang ia harus menjadi jahat untuk bisa merasa bebas, maka mungkin inilah waktunya. Langit malam menggantung kelabu. Angin merayap masuk lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dan suara daun yang bergesekan. Di dalam rumah, semua lampu sudah dimatikan, kecuali satu bohlam kecil di ruang tengah, yang menggantung sendirian, seperti bintang terakhir yang enggan padam. Ella duduk di ujung tempat tidur, menggenggam selimut seperti anak kecil yang takut pada gelap. Napasnya pelan. Matanya menatap lenggit-lenggit kosong. Tapi pikirannya berisik, sangat berisik. Sudah 3 malam bercoret-coret. Ia bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya, ia mendorong kursi roda Ibu Sri ke arah jurang. Semuanya sunyi. Hanya derit, roda, angin malam, dan desir pepohonan yang menggigil. Tapi setiap kali tubuh Ibu Sri meluncur ke bawah, Ella terbangun dalam peluh dingin, lalu mendapati kursi roda itu ada di pojok kamarnya. Meski semalam ia yakin telah menyimpannya di gudang, yang lebih membuatnya merinding. Setiap pagi, ia mendapati roda kursi itu basah dan berjejak lumpur. Awalnya ia berpikir, itu hanya imajinasi. Tapi malam-malam berikutnya, suara kecil terdengar dari dapur. Kadang seperti sendok jatuh, kadang seperti gerakan pelan roda yang menggesek lantai. Dan kadang suara tawa pelan yang serak dan menyayat. Tawa itu seperti suara dari dasar sumur jauh, tapi menusuk tulang. Hari itu, Ella duduk di kursi rotan, memandangi Ibu Sri yang tertidur di ranjang. Ia perhatikan detail wajah tua itu, keraton halis, di sekitar mata, bibir yang kering, dan dagu yang sedikit bergemetar. Wajah yang selama ini ia suapi, ia mandikan, ia rawat, dan diam-diam, ia benci. Namun entah kenapa, hari itu Ibu Sri tampak berbeda. Tenang. Terlalu tenang. Ella mendekot, menyentuh dahi mertuanya. Tidak demam, tapi mata Ibu Sri tiba-tiba terbuka dan menatapnya tanpa kedip. Ella tersentak, nyaris menjatuhkan gelas air yang ia bawa. "Ibu, kagetin aja," katanya, berusaha tertawa. Namun Ibu Sri hanya diam, tatapannya dalam, tajam, dan seolah menembus dada Ella. Kemudian, bibirnya bergerak pelan. "Ella, kau belum siap." Ella mengerutkan dahi. "Siap apa, Bu?" Namun, tak ada jawaban. Ibu Sri menutup matanya kembali, seperti tak pernah bicara. Sore itu, saat Andi pulang kerja, Ella mencoba membuka pembicaraan. Di meja makan, saat mereka makan bersama, Ella berkata, "Mas, aku pikir, mungkin kita bisa pindah rumah tahun depan, biar dekat sekolah anak-anak. Kan rumah di sini terlalu tua." Andi mengunyah perlahan. "Pindah? Tapi gimana, Ibu?" Ella menahan napas. "Kita bisa cari panti khusus lansia, tempat yang bersih, terawat, gak jauh dari sini. Kita tetap bisa jenguk tiap minggu." Andi menatap istrinya tajam. "Ella, kita sudah pernah bahas ini. Aku gak akan titipin Ibu ke panti. Tapi, Mas,
Satu-satunya alasan aku bisa tenang kerja itu, karena tahu kamu jaga ibu dengan tulus. Jangan berubah sekarang. Kata-kata itu seperti cambuk. Tulus, gumam Ella. Dalam hati, ia ingin tertawa, tapi justru ingin menangis. Malamnya Ella kembali bermimpi. Kali ini lebih nyata, ia berada di hutan gelap. Di depannya, Ibu Sri duduk di kursi roda. Membelakanginya, Ella memanggil, namun tak ada jawaban. Saat ia berjalan mendekat, kursi itu berputar sendiri perlahan. Ibu Sri menatapnya. Tapi yang mengerikan adalah, wajahnya tak berbentuk, hanya mulut tersenyum lebar, menyeringai, seperti topeng tua, dan darah mengalir dari bibirnya. Ella terbangun dengan jeritan, nafasnya terengah, bantalnya basah oleh keringat. Ia memegang dada, jantungnya seperti akan meledak. Dari luar kamar, terdengar bunyi, krit, suara kursi roda yang bergeser. Ella berdiri cepat dan membuka pintu. Gelap, tapi di ujung lorong, ia melihat kursi roda kosong, sendiri, menghadap ke arahnya, dengan roda kanan sedikit miring, dan di lantainya jejak lumpur menuju dapur. Esok harinya, Ella mulai kehilangan kendali. Ia bicara sendiri. Kadang tertawa saat menyendokkan bubur, kadang mengusap kepala Ibu Sri, sambil bergumam. Tenang, semua akan selesai sebentar lagi. Para tetangga mulai khawatir. Beberapa bahkan sempat mengintip dari pagar dan saling berbisik. Ella kelihatan beda. Mungkin dia stres, tapi Andi tak pernah benar-benar melihat. Ia terlalu sibuk, terlalu percaya pada citra istri yang dulu sabar dan tabah. Hari itu, Ibu Sri tiba-tiba berkata pelan saat mereka berdua di kamar. Ella, kamu takut mati? Ella menatapnya kaget. Bu, ngomong apa sih? Ibu Sri menoleh lambat. Kadang, yang kita dorong ke jurang, bisa kembali. Bahkan, kalau cuma dalam mimpi. Ella menggigit bibir. Matanya berkaca, tangannya gemetar. Saat menuangkan air. Sudah, jangan banyak bicara. Minum saja. Tapi Ibu Sri tak mau minum. Ia hanya tersenyum. Senyum itu, Ella tak tahan. Ia keluar kamar dan mengunci pintunya dari luar. Ia berdiri di dapur. Napasnya sesak. Pikirannya kacau. Tangannya memegang gagang pisau. Hanya untuk menenangkan diri. Ia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Di kejauhan, suara petir menggelegar. Listrik rumah sempat redup sejenak. Ella menatap bayangannya sendiri di kaca. Matanya sendiri terlihat asing, seperti milik orang lain. Malam itu, ia hanya duduk di depan kursi kosong, mendengar suara roda berputar di lantai rumah. Tak, ada satu pun yang datang. Tapi ia tahu, dalam kegelapan, sesuatu sedang mengawasinya. Dan senyuman Ibu Sri, kini bukan lagi sekadar senyum. Itu adalah pesan, bahwa permainan ini belum dimulai sepenuhnya. Langit sore berwarna kelabu, seperti lembar kertas yang tak pernah dicoret, tapi menyimpan ribuan kata tak terucap. Hujan semalam menyisakan genangan di jalan tanah belakang rumah, dan kabut tipis mulai merayap perlahan dari sela pepohonan. Suara alam hari itu pelan, seolah tahu akan ada sesuatu yang hendak dikubur dalam senyap. Ella menatap keluar dari balik jendela dapur, tangannya menggenggam cangkir kopi yang tak lagi hangat. Hari itu, ia memilih bungkam, tak banyak bicara, bahkan kepada anak-anaknya. Pagi tadi, ia berkata kepada Andi, "Aku ingin ajak ibu keluar, biar segar, kena udara. Kasian, terlalu lama di dalam rumah." Andi tak curiga, ia hanya tersenyum sambil mencium kening Ella. "Baik, tapi hati-hati ya. Jalannya licin setelah hujan." Kalimat itu justru menusuk. Licin. Ya, memang harus licin. Sekitar jam 4 sore, Ella memakaikan syal ke leher Ibu Sri, menyelimuti kaki renta itu dengan kain tebal.
dan mendorong pelan kursi rodanya keluar rumah. Ibu Sri diam, tak berkata apapun, hanya tatapannya yang aneh. Bukan takut, bukan pula bingung, tapi seperti orang yang sudah tahu kemana ia akan dibawa. Langkah demi langkah, roda kursi itu menggelinding di atas tanah becek. Ella memilih jalan setapak yang membelah semak, mengarah ke hutan kecil di belakang rumah. Tempat itu sudah jarang dikunjungi warga, sejak kebun tetangga dijual dan ditumbuhi semak liar. Di ujung jalan, ada sebuah jurang, tidak terlalu tinggi mungkin, sekitar 5 meter namun cukup curam. Di bawahnya, tanah basah, penuh batu, dan akar menjalar. Seorang lansia tentu tak akan bertahan jika jatuh ke sana. Saat mereka sampai di tepi, kabut mulai menebal. Burung-burung sudah tak terdengar. Hanya gemerisik angin dan gesekan rumput liar yang saling menampar. Ella berhenti mendorong. Ia berdiri di belakang kursi roda. Tangannya menggenggam gagangnya kuat-kuat. Jantungnya berdetak keras. Tangan dan kakinya dingin. Mata Ibu Sri menatap ke depan, lurus ke jurang, seolah tahu bahwa itulah tujuannya hari ini. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu, tiba-tiba Ibu Sri berbicara. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas. Kalau kamu dorong sekarang, kamu kira kamu bebas, Ella? Tubuh Ella menegang. Aku cuma ingin ibu nggak menderita. Ini demi kebaikan. Ibu Sri tertawa kecil. Tawa serak yang entah kenapa terdengar lebih menakutkan dari jeritan. Kebaikan siapa? Nak, aku, atau kamu? Ella menggigit bibir. Tangannya semakin kaku menggenggam kursi roda. Saya capek, Bu. Saya juga manusia. Saya punya hidup, punya mimpi. Tapi semua ini menghancurkan saya. Air mata menetes, tapi suaranya tetap dingin. Terbata, tapi jelas. Ibu Sri mengangguk pelan. Aku tahu, dari dulu aku tahu kamu tak tulus. Tapi, aku biarkan, karena aku ingin tahu. Sampai mana batasmu, Ella? Ella terkejut. Apa maksud ibu? Ibu Sri menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Kau pikir aku tidak tahu semua perlakuanmu? Obat yang kau kurangi, malam-malam kau biarkan aku kedinginan. Makanan basi yang kau suapkan, aku tahu semua, nah. Ella melangkah mundur setengah langkah, dadanya bergemuruh. Kenapa ibu diam saja selama ini? Ibu Sri menghela napas panjang. Karena aku ingin kamu yang memilih jalanmu sendiri. Karena setiap orang akan digiring oleh keserakahannya, atau dibimbing oleh nuraninya. Ella menggertakkan gigi, dan saya sudah memilih. Dengan satu gerakan cepat, ia mendorong kursi roda itu ke depan. Derit roda, jerit angin, lalu sunyi. Tak ada teriakan, tak ada suara tubuh jatuh. Hanya desir kabut yang perlahan menelan ujung jurang. Ella berdiri, mematung, nafasnya memburu. Tangannya gemetar, tapi tidak ada penyesalan di matanya. Yang ada hanya kelegaan. Satu beban lepas dari punggungnya. Ia berdiri lama di sana, menatap ke bawah. Kabut terlalu tebal, ia tak bisa melihat apapun. Tak ada tubuh, tak ada darah, tak ada kursi roda. Ella menghela napas panjang, lalu membalikkan badan dan melangkah pulang. Malam itu, rumah terasa lebih lapang. Tak ada suara bel kecil, tak ada suara batuk, tak ada bau minyak kayu putih. Ella duduk di ruang tengah, menyesap teh, menyalakan lilin wangi. Andi belum pulang. Anak-anak bermain di kamar. Semua terasa tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Tapi damai itu tak bertahan lama. Sekitar tengah malam, suara berderak terdengar dari arah dapur. Ella membuka mata, ia bangun, mengambil senter. Langkahnya perlahan menuju dapur, tapi tidak ada apapun. Ia hampir kembali ke kamar. Saat ting-ting,
bunyi itu. Lonceng kecil. Ella membeku. Itu, lonceng di kursi roda Ibu Sri. Suara itu datang dari arah ruang belakang. Dengan langkah gemetar, ia menyusuri lorong. Sampai di pintu gudang, ia membuka perlahan. Kosong. Tapi di lantai, ada jejak roda. Basah. Berlumpur. Ella mundur satu langkah. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakangnya. Terima kasih, Nak. Ella membalikan badan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus pelan. Dan senyuman samar yang terasa menggantung di udara. Sudah 3 hari sejak Ella mendorong kursi roda itu ke jurang. Sudah 3 malam pula ia tidur dengan pintu dikunci rapat, tirai ditutup sempurna. Dan lilin aromaterapi menyala. Sepanjang malam, ia tak pernah mengaku pada siapapun. Bahkan tidak pada dirinya sendiri. Di depan Andi dan anak-anak, ia menangis seperti istri dan menantu yang kehilangan. Ibu pergi, katanya lirih. Mungkin nyasar ke jalan kecil di belakang. Andi mengerutkan dahi. Kenapa kamu biarkan ibu keluar? Sendiri, saya hanya sebentar ke dapur, Mas. Kursinya tiba-tiba kosong. Polisi setempat datang. Tetangga ikut mencari, tapi hujan deras yang mengguyur selama 2 malam menghapus jejak. Jurang itu luput dari pencarian karena letaknya agak tersembunyi dan tak ada yang menduga ke sana. Ella hanya duduk di teras, menyeka air mata yang sebagian palsu sabajian lagi. Jujur, karena kini ia bukan hanya dibebaskan dari Ibu Sri, ia dibebaskan dari Citra. Ia adalah Ella yang baru, bebas, tenang. Namun, ketenangan itu mulai retak saat malam keempat tiba. Malam itu, sekitar pukul 11, saat semua penghuni rumah telah tidur, Ella terbangun karena mendengar sesuatu. Ketukan, pelan, berulang, dari bawah lantai. Ia duduk, diam, menajamkan telinga. Tok, 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 lambat, berat, seperti tulang mengetuk kayu. Ella memicingkan mata. Rumahnya memang tua. Lantainya, sebagian masih berbahan papan. Terutama di bagian lorong belakang. Tapi suara itu berbeda. Teratur. Seolah ada irama. Ia mencoba tidur kembali. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini disertai suara roda. Kriet. Kriet. Ella membuka matanya. Perlahan bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil senter kecil dan berjalan menyusuri lorong gelap. Udara dingin menyergap kulitnya. Angin dari celah genteng berbisik pelan di dekat gudang. Ia berhenti karena tepat di ujung lorong itu ada kursi roda kosong. Terlihat basah, rodanya kotor, berlumur tanah dan dedaunan kering. Di sandarannya tergantung lonceng kecil yang berayun, mengeluarkan bunyi lirih. Ting, ting, ting. Ella mundur setapak. Nafasnya tercekat, matanya membelalak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayah meraih lampu dan menyorotkan cahaya ke kursi itu. Tapi dalam sekejap, kursi itu menghilang, kosong, tak ada apa-apa. Ella menjerit. Andi keluar dari kamar. Ella, ada apa? Ella hanya menggeleng. Enggak. Cuma mimpi buruk. Andi mengangguk setengah mengantuk, lalu kembali ke kamar. Namun malam itu, Ella tidak tidur. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur. Tangan menggenggam bantal. Mata menatap kosong ke pintu yang tertutup. Di dalam kepalanya, suara tawa pelan terus menggema. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh terus terjadi. Lonceng kecil berbunyi sendiri di tengah malam. Jendela kamar Ibu Sri terbuka setiap pagi. Meskipun dikunci, tanah di dekat sumur belakang rumah tampak seperti digali, lalu ditimbun kembali. Bahkan, ada aroma balsem yang mendadak memenuhi ruang tamu. Padahal, botolnya sudah dibuang. Yang paling mengerikan terjadi di dapur.
Suatu pagi, Ella hendak merebus air. Saat membuka panci, ia mendapati sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kotek-kotak. Potongan kain lusuh, serpihan kuku, dan sehelai rambut panjang beruban. Ia menjerit. Andi berlari masuk. Ada apa lagi? Ella tak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk panci itu dengan tangan gemetar. Namun saat Andi memeriksa, panci itu kosong. Hanya air jernih. Andi menggeleng. Kamu stres. Kita harus bicara, Ella. Tapi Ella tahu apa yang ia lihat. Ia tahu. Ini bukan ilusi, bukan hayalan. Ini peringatan. Malam ke-7. Ella bermimpi lagi. Ia berada di ruang gelap, dindingnya lembab. Bau tanah dan darah bercampur. Di tengah ruangan itu, ada sebuah ranjang. Dan di atas ranjang, Ibu Sri duduk. Menatapnya. Wajahnya utuh. Tapi kulitnya pucat seperti lilin. Matanya kosong. Dan di tangannya, ia menggenggam foto keluarga mereka. Ella berjalan mendekat. Lalu Ibu Sri berbicara. Kalau kau pikir aku sudah pergi, kamu salah, Nak. Aku masih di sini, di antara tiang-tiang rumah ini. Di udara yang kamu hirup, di mimpi-mimpimu. Dan aku belum selesai. Ella terbangun, keringat membanjiri tubuhnya. Bantalnya basah. Dan ketika ia memutar kepala ke arah pintu, kursi roda itu ada di sana. Kosong. Namun kini, ada bekas lumpur di lantainya. Dan di sandaran kursi itu, sepotong selendang tua milik Ibu Sri. Tergantung seperti peringatan. Pagi harinya, Ella memutuskan sesuatu. Ia pergi ke jurang. Sendirian. Membawa sekop dan senter. Ia ingin memastikan, apakah benar Ibu Sri sudah mati. Dengan langkah gemetar, ia menyusuri jalan setapak yang dulu ia lewati. Kabut mulai turun, suara burung hilang, yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri. Sesampainya di tepi jurang, ia mengintip ke bawah. Tanah itu tidak berubah, tapi ada sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Tidak ada bekas tubuh, tidak ada kursi roda, tidak ada darah. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ella mundur perlahan. Matanya membelalak, mulutnya bergetar. Lalu ia mendengar suara itu. Pelan, dari arah belakang. Suara roda bergerak dan bisikan di telinganya. Satu langkah lagi, Ella. Satu langkah sebelum kamu menyusul. Ella berbalik, kosong. Namun ia tahu, mulai malam itu, rumah ini bukan miliknya lagi. Itu milik seseorang yang seharusnya sudah pergi, tapi belum, dan tidak akan. Sebelum semua lunas, hujan turun sejak sore. Membasahi halaman rumah, dan membuat udara malam terasa berat, dan menusuk tulang. Di luar, pohon pisang bergoyang liar diterpa angin. Sesekali kilat menyambar, menerangi bayangan gelap rumah tua itu, seperti kilasan ngeri dari dunia lain. Ella duduk memeluk lutut di ruang tengah. Lampu redup menyala di atas kepalanya. Posisinya menghadap jendela, tapi matanya tak bener-bener menatap apa-apa. Ia hanya menunggu. Entah menunggu apa, mungkin suara, mungkin wajah, mungkin hukuman. 3 malam terakhir ia tak tidur. Kantung mata menghitam. Wajahnya pucat. Rambutnya kusut seperti tidak tersentuh sisir. Napasnya pendek-pendek. Dan suaranya nyaris hilang. Anak-anak sudah tak mendekat lagi. Mereka mulai takut. Terlebih setelah Rani putri sulungnya berkata pelan satu malam. Mama, tadi malam aku lihat nenek berdiri di dekat tempat tidur. Nenek Sri. Dia senyum ke aku. Ella tercekat saat mendengar itu. Rani berkata tanpa ketakutan. Seolah memang biasa saja. Tapi, bagi Ella, itu seperti sembilu menancap di jantungnya. Ia memeluk putrinya saat itu juga. Tapi pelukannya justru menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena nyata. Karena mimpi buruknya kini pindah ke anaknya.
Andi mulai berubah. Ia tak lagi menatap Ella dengan cinta. Kini, setiap kata yang keluar dari mulutnya bernada curiga. Seperti waktu itu, ketika ia menegur, "Kamu yakin ibu keluar sendiri waktu itu?" Jalannya licin, tangannya lumpuh. Bagaimana bisa kursi rodanya bergerak jauh? Ella hanya menjawab pendek, "Aku nggak tahu." Namun, dalam hati, suara lain berkata, "Dia mulai tahu, dia mulai curiga. Kamu akan sendirian, Ella. Sangat sendirian." Malam itu, Ella berdiri di dapur, sendirian. Listrik padam. Karena badai, ia menyalakan lilin. Dan dari bayangan tembok, ia melihat siluet kursi roda muncul. Pelan, seperti mendekat dari sudut gelap. Suara ting, ting kembali terdengar. Lonceng kecil. Lonceng itu kini seperti bagian dari napas rumah. Ella menjatuhkan lilin. Api kecil padam, gelap, menelan segalanya. Dan dari kegelapan, suara itu datang. "Sudah siap, Ella? Sudah waktunya." Ella berteriak. Namun suara itu tidak pergi. Keesokan harinya, Ella duduk termenung di kamar anak-anak. Ia menatap lukisan keluarga yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Ibu Sri duduk di tengah, tersenyum, dan Ella berdiri di belakangnya. Juga tersenyum, tapi sekarang senyum itu terasa seperti kebohongan yang terlalu sempurna. Raka, anak laki-lakinya yang baru berumur 8 tahun, masuk dan duduk di lantai. "Mama," Nenek Sri bilang dia kedinginan. Dia titip pesan. Ella memelototi anaknya. "Kakakmu bilang apa?" Raka mengangguk polos. Dia duduk di pojok kamar waktu. "Aku main mobil-mobilan." Dia bilang sama Ella, "Jangan coba lari." Ella membanting kursi. Napasnya tersengal. Ia keluar kamar, menutup pintu, lalu bersandar di dinding dengan tubuh gemetar. Semua mulai melihat, semuanya mulai tahu. Hari itu, Ella tak makan, tak bicara. Ia hanya membersihkan rumah. Berulang-ulang, seperti orang kesurupan. Ia menyikat lantai, mencuci kain yang tak kotor, menyemprot pewangi ke ruangan yang kosong. Andi datang dan menatapnya. "Lama, kamu baik-baik saja?" Ella tertawa pelan. "Kenapa nanya itu? Kamu pikir aku gila ya?" Andi tak menjawab. Tapi, Ella tahu. Semua orang mulai menganggapnya rusak. Dan mungkin mereka tidak salah. Malam itu, hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Listrik mati total. Rumah hanya diterangi cahaya lilin yang bergetar seperti jiwa Ella yang tinggal serpihan. Tiba-tiba, terdengar suara dari kamar belakang. Brak! Ella berlari ke sana. Pintu kamar Ibu Sri terbuka, padahal sudah dipaku sejak hari pertama ia hilang. Di dalam, kursi roda itu kembali berdiri di tengah ruangan, menghadap ke pintu. Kosong. Tapi selendang Ibu Sri tergantung di sandarannya. Dan di dinding, dengan lumpur coklat tua, ada tulisan, "Aku belum pergi." Ella mundur, tapi tubuhnya lunglai. Andi datang. Terkejut melihat ruangan. "Siapa yang nulis ini?" "Apa kamu?" Ella menatap Andi. Wajahnya kosong. "Bukan aku. Dia yang tulis." Andi memegang bahu istrinya. "Ella, tolong berhenti. Ini semua hanya di kepalamu." Ella menggeleng. "Bukan, ini nyata. Dia masih di sini." Andi menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Aku akan bawa kamu ke dokter." Ella menjerit. "Aku waras, Mas. Aku cuma dihantui. Aku cuma dihukum." "Hukuman dari siapa?" Ella menatap Andi lama, lalu menjawab pelan. "Dari dia." Malam itu, Ella tak tidur. Ia duduk di ruang tengah. Sendiri, lonceng berbunyi lagi, kali ini dari jendela. Ella menoleh.
Di balik kaca jendela yang berembun, ada wajah Ibu Sri, pucat, dengan senyum lebar, tapi bukan sekadar wajah. Mata itu menatapnya tajam, tanpa kedip. Lalu bibir itu bergerak pelan, membentuk kata, "Waktumu hampir habis." Ella menjerit dan melempar kursi ke arah jendela. Kaca pecah, tapi tak ada siapa-siapa di luar, hanya gelap dan hujan. Namun saat ia menunduk, Ada, Bekas, Rhoda, di lantai kayu, mengarah ke belakang rumah. Ella mengikuti jejak itu, keluar, ke lorong, lalu ke halaman belakang, dan di bawah pohon mangga tua, ada gundukan tanah baru, segar, basah, dengan lonceng kecil, tergantung di dahan pohon, berayun perlahan. Ting 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 ting. Ella jatuh terduduk. Ia sadar, kuburan itu tidak dibuat oleh tangannya, tapi oleh sesuatu yang menunggunya masuk. Rumah itu kini seperti jeruji penjara. Setiap malam terasa seperti hari terakhir, dan siang terasa seperti mimpi buruk yang tak selesai. Ella berhenti bicara. Ia tak lagi tidur di kamar bersama Andi. Ia memilih duduk di ruang tengah, menghadap jendela, dengan tubuh membungkuk dan mata melayang kosong. Andi tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia mencintai istrinya, tapi wanita di hadapannya kini bukan lagi Ella yang ia kenal. Ini adalah seseorang yang sedang tenggelam, perlahan, diam, dan mengerikan. Hingga satu pagi yang sunyi, Andi memutuskan untuk membuka lemari besi tua, peninggalan ayahnya, yang selama ini disimpan di loteng. Lemari itu milik almarhum bapak, dan hanya Ibu Sri yang tahu isinya. Sejak sakit, kunci lemari itu hilang entah kemana. Tapi pagi itu, saat Andi membersihkan kamar belakang, ia menemukan sesuatu di balik tumpukan baju lama, sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk hati. Di balik liontin itu, tersembunyi sebuah kunci kecil berkarat. Setelah membukanya, Andi menemukan tumpukan amplop, dokumen, dan buku catatan bersampul kulit di dalamnya. Bukan hanya sertifikat tanah dan surat warisan, tapi ada sesuatu yang membuat Andi tak bisa bernapas untuk sesaat. Beberapa lembar kertas berisi tulisan tangan Ibu Sri, tertanggal 2 bulan sebelum ia menghilang. Andi membaca pelan, dengan tangan gemetar. Jika surat ini dibuka, berarti aku telah tiada. Tapi yang membaca ini harus tahu kebenaran. Aku tahu Ella membenciku. Aku tahu senyumnya hanya topeng. Aku tahu niatnya, dan aku memilih diam. Karena aku ingin kebenaran menang, bukan dengan marah, tapi dengan pelajaran yang menghantam jiwanya. Aku sudah menyiapkan semuanya. Bahkan saat aku tahu ia ingin mencelakaiku, aku tidak melawan. Tapi, aku ingin dia tahu. Aku tidak bodoh. Aku ingin dia lihat wajahnya sendiri di cermin yang retak. Simpan surat ini, dan jika waktunya tepat, tunjukkan padanya. Ia harus tahu bahwa karma tidak datang dalam bentuk hantu, tapi dari dalam dirinya sendiri. Andi menjatuhkan surat itu. Matanya berkaca, napasnya tercekat. Ia menatap ke arah pintu kamar, lalu berjalan pelan ke ruang tengah. Ella masih duduk memeluk lutut. Ketika melihat Andi berdiri di hadapannya dengan amplop tua, ia hanya menggeleng lemah. "Jangan mas, jangan buka." Andi duduk di hadapannya. "Kamu tahu ini apa?" Ella menggigit bibir. "Semuanya sudah direncanakan, Ella. Ibu tahu. Sejak lama, dia tahu kamu ingin menyingkirkannya. Tapi dia memilih diam, bukan karena pasrah, tapi karena dia ingin kamu melihat diri kamu sendiri hancur." Ella mulai menangis, bukan pelan, tapi keras, seperti anak kecil yang dipukul dunia. "Aku nggak kuat mas, aku capek. Aku nggak pernah dikasih cinta. Aku cuma pengen bebas." Andi menatap istrinya dalam-dalam. "Kenapa kamu nggak bilang?" "Karena kamu cinta ibumu."
Kamu enggak akan percaya aku. Kamu pikir aku perempuan baik yang kuat dan sabar. Tapi aku cuma pura-pura sejak awal. Sunyi. Hanya isakan Ella yang terdengar. Lalu Andi menghela napas. Aku akan lapor polisi. Ella tertegun. Tapi sebelum itu, kamu harus lihat ini. Andi menyerahkan surat lain. Kali ini, bukan dari lemari, tapi dari dalam dompet Ibu Sri, yang ternyata ditemukan dalam lemari baju bersama buku-buku doa. Ella membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya satu kalimat. Jika kamu sampai membaca ini, Ella, maka artinya kamu sudah berada di jurang yang kamu gali sendiri. Aku tidak ingin balas dendam. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa semua ini bisa dicegah. Kalau kamu memilih jujur, aku maafkan kamu. Tapi, Tuhan mungkin belum. Ella menjerit. Ia melempar surat itu. Tubuhnya roboh ke lantai. Kepalanya menabrak lantai kayu. Tapi ia tak peduli. Ia menangis seperti jiwa yang terpecah. Andi bangkit. Ia tak tahan lagi. Ia keluar rumah, tapi sebelum pergi, ia berkata, Ella, kamu harus bicara dengan mereka. Mereka siapa? Tanya Ella dengan suara parau. Andi menatapnya dengan mata penuh luka. Anak-anak. Mereka takut kamu, El. Malam itu, Ella duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi ia tak menangis. Ia hanya menatap dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Ibu Sri di bayangan cermin, bukan sebagai hantu, tapi sebagai pantulan dari dirinya sendiri. Senyum. Senyum yang dulu ia benci. Kini ada di wajahnya. Ella menjerit. Ia melempar cermin. Tapi, pantulan itu tidak hilang. Karena, itu bukan lagi tentang arwah. Ini adalah tentang warisan dosa yang menjadi bagian dari dirinya sendiri. Di luar ramah, suara lonceng tak lagi terdengar. Tapi di dalam hati Ella, suara itu akan berbunyi selamanya. Sinar matahari pagi menembus tirai rumah tua itu, menyingkap debu yang menggantung di udara. Suara ayam berkokok dari kejauhan terdengar pelan, seperti memanggil kembali dunia nyata yang selama ini ditinggalkan oleh Ella. Namun pagi itu berbeda. Pagi itu, Ella menyerahkan dirinya sendiri ke kantor polisi. Andi yang mengantar, bukan dengan amarah, bukan pula dengan belas kasihan, hanya dengan tatapan mata yang kosong, seperti pria yang telah kehilangan segalanya, dalam diam istri yang ia percaya, ibu yang ia cintai, dan anak-anak yang kini hanya bisa bertanya dengan mata polos. Papa, kenapa Mama nggak pulang malam ini? Di kantor polisi, Ella duduk di bangku besi, dengan tangan terlipat di atas paha. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Bahkan, saat penyidik bertanya dengan nada curiga. Jadi, ibu sendiri yang mendorong, mendiang, ke jurang. Ella mengangguk. Pelan. Aku yang dorong. Kenapa? Ella menatap lurus ke depan. Aku lelah berpura-pura jadi orang baik. Berita tenteng, menantu dorong mertua lumpuh ke jurang, segera menyebar. Media lokal menulisnya dengan judul yang mencolok. Warga desa bergosip di warung dan pos ronda. Beberapa terkejut. Beberapa tak percaya. Tapi tak sedikit pula yang diam-diam berkata, sudah kelihatan dari dulu. Namun di dalam rumah tahanan yang dingin dan sepi, Ella tak peduli lagi. Ia duduk sendiri, membaca ulang surat-surat yang dititipkan Andi ke dalam tahanan. Salah satunya adalah surat tulisan tangan dari Rani, putrinya. Mama, Rani kangen. Tapi kata Papa, Mama harus tinggal di tempat yang jauh dulu. Kata Papa, Mama sedang belajar jadi orang baik. Nenek Sri datang ke mimpi Rani kemarin. Dia bilang, Mama sedang dihukum supaya Mama kuat. Tapi nenek sayang Mama, katanya. Air mata menetes, tapi tak ada isakan. Ella kini tak menangis dengan suara, karena di dalam dadanya, tangis itu tak berhenti,
Sejak malam dia menatap wajah ibu. Tri, untuk terakhir kali di jurang. Hari-hari di tahanan berjalan lambat. Setiap pagi, Ella dibangunkan dengan peluit penjaga. Ia ikut antre makanan, duduk di pojok ruang perempuan, dan hanya bicara seperlunya. Ia tak pernah membela diri. Ayah tak pernah mengeluh. Namun setiap malam, ia bicara sendiri. Di dalam sel, kadang ia berkata, "Bu, maaf, kadang, kenapa ibu nggak balas saya waktu saya dorong itu kursi?" Kadang, hanya duduk, memeluk lutut, sambil berbisik, "Aku ingin ulang semuanya." 4 minggu berlalu. Andi datang sekali seminggu. Tapi bukan Ella yang ia jenguk. Ayah membawa anak-anak, ia ingin mereka tahu bahwa kejujuran, seberat apapun, harus dihadapi. Rani dan Raka kadang menggambar untuk ibunya, kadang hanya duduk diam, menatap jeruji. Suatu hari, Raka bertanya pelan, "Mama, Nenek Sri, marah nggak sama Mama?" Ella tersenyum samar. Mungkin awalnya marah tapi sekarang, mungkin dia justru lebih tenang dari aku. Rani memeluk ibunya. Dari luar jeruji, Ella tak kuasa menahan air mata. "Maafin Mama. Ya, kalau Mama minta maaf terus, nanti nggak sembuh-sembuh," jawab Rani. Nenek di mimpi bilang, "Yang penting Mama berubah." Di pengadilan, jaksa menuntut hukuman berat. Namun pengacara publik mengajukan permohonan pemeriksaan psikiatri. Hasilnya, Ella mengalami gangguan kejiwaan berat akibat tekanan psikis jangka panjang dan perasaan terisolasi dalam rumah tangga yang menuntut kesempurnaan. Tapi Ella menolak alasan itu. "Aku sadar, saat aku dorong kursi itu, aku tahu itu dosa. Jadi aku siap dihukum, seperti orang waras." Hakim menatapnya lama. Putusan dibacakan 2 bulan kemudian. 6 tahun penjara. Dipotong masa tahanan. Dengan catatan, wajib mengikuti terapi kejiwaan setiap bulan. Ella menerima, tanpa protes. Malam pertama setelah vonis, Ella kembali ke selnya. Duduk diam, menatap dinding. Kemudian, ia berbicara lagi bukan pada sipir, bukan pada teman sel tapi pada seseorang yang tak terlihat. "Bu, saya pikir, kalau saya dorong, Ibu, saya akan bebas. Tapi ternyata, saya baru tahu rasanya dikurung." Setelah kehilangan kesempatan untuk dicintai, tiba-tiba, angin berhembus pelan dari jendela kecil di atas sel. Dan di udara yang dingin itu, seperti ada aroma minyak kayu putih. Ella menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan karena lega, tapi karena sadar. Penyesalan adalah bentuk cinta yang datang terlambat. Dan cinta adalah satu-satunya hantu yang tidak akan pernah benar-benar pergi. 7 tahun kemudian, bukan waktu yang pendek, tapi juga bukan cukup panjang untuk melupakan semuanya. Ella berdiri di depan gerbang rumah lamanya. Gerbang yang berkarat itu masih sama, tumbuhan liar menjalar di tembok. Dan pohon mangga di belakang. Rumah kini lebih tinggi dari atap. Rumah itu diam, tapi diamnya tak lagi menyeramkan melainkan menyimpan kenangan. Yang siap menyapa siapapun yang kembali dengan dada terbuka. Ia baru saja keluar dari penjara dengan pembebasan bersyarat. Kini, rambutnya sudah dipotong pendek, wajahnya lebih tirus. Kulitnya lebih kusam, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dalam sorot matanya sebuah luka yang tak ingin ditutupi. Sebuah kesadaran bahwa dosa bukan untuk dilupakan, tapi dipeluk dan dimintakan ampun sepanjang hidup. Andi menjemputnya hari itu. Mereka hanya saling pandang, tak banyak kata. Tapi saat Andi membuka pintu mobil, dan Rani serta Raka keluar dari kursi belakang, Ella tak kuasa menahan air matanya. Anak-anak itu kini tumbuh. Rani remaja, Raka mulai bersuara berat, tapi mereka masih anak-anak
yang memeluk. Ibunya seperti tidak pernah ada dinding jeruji yang memisahkan mereka. Mama pulang, bisik Ella lirih. Malam harinya, mereka duduk di ruang tengah. Tidak bicara banyak, hanya menikmati keheningan yang tak lagi mencekam. Ella meminta izin untuk ke kamar belakang. Kamar itu sudah dijadikan ruang kosong. Tidak ada kursi roda, tidak ada lonceng. Tapi aroma khas minyak kayu putih masih samar tercium. Ella membuka laci tua. Di sana, tersimpan dengan rapi, selendang Ibu Sri, dan bingkai foto keluarga lama. Ia duduk pelan. Mungkin ibu menang, mungkin ibu tidak pernah benar-benar pergi, bisiknya sambil menyentuh bingkai itu. Beberapa bulan kemudian, Ella mulai mengajar di panti sosial untuk lansia. Ia bukan guru, bukan psikolog, tapi ia tahu caranya mendengar. Ia tahu rasanya diabaikan, dicintai secara pura-pura, dan dicaci dalam diam. Ia juga tahu bahwa manusia bisa berubah, tapi tidak bisa menghapus masa lalu. Ia bercerita pada anak-anak muda yang merawat orang tua di sana, "Aku pernah jadi menantu yang jahat. Aku kira merawat orang tua itu beban. Ternyata justru itulah jalan pulang ke hati kita sendiri." Para perawat muda mendengarkan dengan diam. Dan setiap selesai berbicara, Ella selalu mengakhiri dengan satu kalimat, "Kalau kamu sedang mengurus orang tua yang rewel, jangan benci. Karena bisa jadi suara mereka itu adalah doa yang terakhir." Kamu punya, tapi karma belum selesai. Suatu malam, Ella menerima surat. Tanpa nama pengirim, tanpa perangko. Hanya diselipkan di bawah pintu. Di dalamnya, selembar foto lama dirinya, Andi, anak-anak, dan Ibu Sri di tengah. Tersenyum tenang. Di baliknya, ada tulisan tangan. "Maaf bukan tentang melupakan, tapi tentang belajar menanggung. Akibatnya dengan kepala tegak. Aku sudah memaafkan, tapi kamu tetap harus belajar hidup." Dengan itu, tak ada nama. Tapi Ella tahu, itu tulisan tangan Ibu Sri. Ia hafal lekuk hurufnya. Bahkan, setelah bertahan-tahan, ia tak lupa. Lalu ia sadar. Balas dendam Ibu Sri. Bukan lewat mimpi buruk, tapi lewat kenyataan hidup yang terus menampar. Sampai aku bisa berdiri bukan sebagai korban, bukan juga sebagai pelaku, tapi sebagai orang yang tahu batas dirinya. Suatu hari, Ella berjalan ke belakang rumah. Pohon mangga itu masih berdiri kokoh, dan di bawahnya tergantung satu lonceng kecil berkarat yang berayun perlahan ditiup angin. Ting, ting, ting. Ella tersenyum. Bukan takut, bukan menyesal, tapi menerima. Ia tahu, senyuman terakhir Ibu Sri bukan tentang balas dendam, melainkan tentang mengajari manusia menyadari luka yang ia buat, dan menanggungnya sebagai bagian dari perjalanannya sendiri. Dan di sanalah karma berakhir, bukan dengan dendam, tapi dengan pemahaman.